Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas emiten yang menurut saya punya potensi, tetapi kenapa harganya masih sangat turun hingga pada saat saya membuat video ini. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Pada saat saya membuat video ini, harganya berada di angka 376. Harga yang cukup rendah menurut saya, dan kalau kita lihat secara maksimum pergerakan harga sahamnya itu sudah cukup jauh berada dari harga tertingginya pada saat dia meraihnya di angka atau di tahun 2013, yaitu di angka 3.150-an. Dan pada saat saya membuat video ini, harganya itu berada di angka 376. Cukup jauh, dan apakah memang secara fundamental dia mencerminkan harga sekarang? Sepertinya tidak. Nah, mari kita buktikan dari fundamentalnya. Seperti biasa saya langsung mencoba ke fundamentalnya, yaitu dari laporan keuangan. Sampai dengan saya membuat video ini dia sudah mencatatkan ataupun mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiganya. Nah, di sini sampai dengan kuartal ketiga dia mencatatkan laba bersih sebesar 870 miliar rupiah. Nah, memang laba sampai dengan kuartal ketiga ini menurun cukup signifikan dari periode tahun 2022 secara annual, menurun sebesar 57%. Apabila dia sudah mencatatkan nanti laba tahunannya di 2023, kemungkinan angka di tahun 2022 tidak akan bisa diraih, menurut pendapat saya pribadi. Nah, angka 870 miliar ini didapat dari mana saja? Seperti biasa saya akan membuka laporan keuangannya. Dari sisi pendapatan, untuk emiten ini terbagi dari beberapa pos pendapatan, yaitu dari sisi iklan, dan dari iklan sendiri dia terbagi atas dua pos, yaitu digital dan digital. Nah, untuk digital itu terlihat ada peningkatan dari tahun 2022 periode yang sama. Di kuartal ketiga yang mencapai 1,9 triliun, ada peningkatan kurang lebih 16 miliar rupiah. Walaupun memang tidak terlalu signifikan, yang jelas untuk pendapatan dari iklan digital itu meningkat. Dan dari non-digital ini yang menjadi pendapatan yang cukup besar tergerusnya dari 4,4 triliun menjadi 3,394 triliun. Nah, ini yang mengakibatkan faktor terbesar menurut saya kenapa laba emiten ini tergerus sangat signifikan. Karena adanya penurunan dari pendapatan non-digital. Ya, memang tentunya kita lihat sekarang dari sisi core bisnis yang non-digitalnya itu pasti menurun signifikan, seperti misalnya TV konvensional, dan juga pendapatan lain yang tentunya akan melibatkan iklan non-digital. Dan secara umum kalau kita total dari digital dan non-digitalnya itu jumlah pendapatannya itu menurun signifikan dari 6,3 triliun menjadi 5,3. Ada penurunan sebesar kurang lebih 1 triliun. Dan kemudian dari sisi pendapatan lain dari konten dan IP, ini juga terlihat menurun dari 1,3 menjadi 945 miliar. Dan dari subscription atau langganan, terjadi penurunan juga dari 416 miliar menurun ke 374. Jadi secara overall memang pendapatan usaha dari emiten ini secara umum kita bisa katakan dari performance-nya itu menurun signifikan. Secara total dari 8,2 triliun menurun menjadi 6,7 triliun. Nah, ini yang mengakibatkan salah satu faktor kenapa mungkin harga emiten ini tergerus cukup signifikan dari pada saat dia mencapai harga maksimal untuk harga sahamnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah memang penurunan pendapatan ini mencerminkan penurunan signifikan dari harga sahamnya? Walaupun memang terjadi penurunan dari pendapatan, tetapi tetap saja emiten ini masih mencatatkan laba, teman-teman investor. Terlihat memang laba bersih emiten ini sampai dengan periode berjalannya mencapai 956 miliar. Dan yang sebelumnya memang sangat signifikan mencapai hampir kurang lebih 2 triliun. Tetapi perlu diketahui, emiten ini masih tetap mencatatkan laba, teman-teman. Walaupun memang terjadi penurunan dari sisi yang paling besar itu atau yang paling signifikan itu dari iklan non-digitalnya.
Walaupun memang di satu sisi dari iklan digital yang mungkin menjadi substitusi dari non-digital, memang ada peningkatan, tapi memang tidak mampu menutupi tergerusnya dari sisi non-digital. Sehingga laba bersihnya tadi juga mengalami gerusan harga yang sangat signifikan. Tapi apakah memang laba bersih yang terjadi sekarang ini mencerminkan harga saham dari emiten ini yang turun menjadi harga 376 pada saat saya membuat video ini? Oke, coba kita lanjut dari ekuitasnya. Untuk ekuitasnya terjadi peningkatan teman-teman dari periode sebelumnya mencapai 19,917 triliun. Ini juga sudah meningkat 4,22% dari periode sebelumnya, dan kemungkinan besar nanti di kuartal keempat akan terjadi peningkatan lagi. Dari sisi ekuitas bisa diacungi jempol teman-teman, karena tercatat secara historis emiten ini selalu mengalami peningkatan kurang lebih di atas 10% untuk sisi ekuitasnya. Dan untuk rata-ratanya sendiri mencapai 18% untuk peningkatan rata-rata ekuitas. Dari EPS terlihat memang cukup signifikan penurunannya, memang sebanding dengan laba bersih tadi, dan untuk saham beredarnya tetap sama. Kemudian jumlah utangnya ini yang kemudian menjadi hal yang favorit saya. Kenapa saya bisa membahas emiten ini? Secara grafik akan lebih mudah kita identifikasi. Dari utangnya sendiri ini sudah mengalami penurunan signifikan dari periode-periode sebelumnya, di mana tahun 2018 secara umum kita lihat di sini dia hampir mencapai 5 triliunan. Ternyata sekarang sampai dengan 2023 kuartal ketiga dia sudah mencapai kurang lebih di bawah 2 triliun. Secara tepatnya itu di angka 1,8 triliun. Sehingga apabila kita lihat, kita bandingkan jumlah utangnya dibandingkan dengan equity bersihnya, hanya mencapai 0,09. Ini merupakan angka yang sangat rendah yang menandakan bahwasanya utang emiten ini sangat-sangat rendah apabila dibandingkan dengan ekuitas bersihnya. Dan ini merupakan faktor yang bagus menurut saya karena emiten ini hampir tidak memiliki utang. Dan kedua grafik ini membuktikan bahwasanya dengan peningkatan ekuitas yang cukup bagus dibarengi dengan penurunan utangnya. Jadi ini merupakan hal yang cukup menarik menurut saya. Untuk posisi penambahan kas juga di sini terlihat adanya penambahan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 209 miliar. Dan posisi kas pada akhir tahunnya juga menurut saya cukup menarik, yaitu berada di angka 1,5 triliun rupiah. Jumlah posisi kas pada akhir periode ini yang merupakan periode tertinggi dari periode-periode sebelumnya. Tapi kita tidak tahu nanti sampai dengan kuartal keempat bagaimana pergerakan harganya. Nah, dari data laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, untuk nilai buku emiten ini sebenarnya masih berada di angka 1.323 per lembar sahamnya. Dan secara PER juga, walaupun tadi secara data dari laporan keuangan, laba bersihnya cukup tergerus signifikan. Tetapi kalau kita lihat dari perbandingan PER-nya, emiten ini sebenarnya masih memiliki PER wajar di angka 10, yaitu dihargai di angka 771 per lembar sahamnya. Dan seperti biasa saya rata-ratakan, emiten ini masih layak dihargai secara fundamental di harga 1047 per lembar saham. Pada saat saya membuat video ini di angka 376, tentunya dia akan mencatatkan nilai PBV sebesar 0,28. Coba kita bayangkan dia hanya dihargai sebesar 0,3 kali nilai bukunya, dan untuk nilai PER-nya itu hanya mencapai 5 kali, belum mencapai 10 kali teman-teman investor. Nah, dengan rata-rata PBV dan PER tadi secara fundamental dia kan seharusnya masih layak dihargai di 1047. Nah, dengan posisi saya membuat video ini di angka 376, dia memiliki nilai MOS yang sangat-sangat tinggi, yaitu berarti cukup rendah risikonya untuk turun dari harga sekarang di angka 376. Sehingga untuk nilai potensial gain yang bisa diperoleh dengan menuju harga 1047 dari 376 itu kurang lebih 1/2 bagger atau 178% teman-teman. Ini merupakan angka yang fantastis menurut saya, walaupun memang kemungkinan besar akan sangat lama untuk diraih, bisa saja terjadi
Tapi kita tidak tahu bagaimana pergerakan dari emiten ini ke depannya, apalagi di tahun 2024. Kita tahu inilah tahun pemilu yang kemungkinan akan syarat dengan berbagai kepentingan yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari emiten ini. Kemudian analisis selanjutnya dari harga wajar juga tidak terlalu jauh dari harga fundamental pada saat saya membuat video ini, yaitu di harga 1133, sehingga tentunya nilai MOS dan juga potensi gain itu bahkan mencapai 2 beggar, teman-teman. Nah, ini yang menjadi faktor perhatian kita. Nah, kemudian analisis selanjutnya dari sisi teknikal, tentu saja seperti yang tadi saya jelaskan di awal video, emiten ini sudah mengalami penurunan sangat signifikan, teman-teman. Sepertinya terjadi downtrend dari tahun 2013. Memang terlihat ada peningkatan di tahun 2019, tapi setelah adanya pandemi, dia mengalami penurunan kembali sampai dengan titik terendahnya di harga 376. Walaupun memang di sini terlihat sepertinya ada support di angka 500 dan bisa dikatakan support kuat, tetapi itu jebol juga. Dan kita tidak tahu ini support kuat selanjutnya berada di mana. Tapi berdasarkan analisis kita tadi, seperti yang kita lihat dari fundamental dan juga nilai MOS-nya, saya rasa ini akan bertahan di angka 300-an dan kemungkinan besar memang masih bisa terjadi menurun ke harga 300, teman-teman. Yaitu di support kuat selanjutnya menurut saya. Tapi mungkin potensinya cukup kecil dan resikonya mungkin juga sangat-sangat rendah untuk menuju ke sana. Tapi yang jelas untuk emiten ini belum pernah terjadi penguatan harga secara signifikan untuk memecahkan downtrend-nya, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi peluang ataupun mungkin menjadi ancaman kalau kita lihat dari teknikalnya. Tapi saya rasa penurunan ini tidak wajar, teman-teman. Walaupun memang emiten ini syarat dengan kepentingan baik dari pemilik ataupun pengendali dari emiten ini yang mungkin memiliki trik-trik atau intrik tertentu untuk menghasilkan sesuatu atau hal yang menguntungkan dari perusahaannya ataupun menguntungkan pribadi. Tapi kita tidak tahu, bisa saja ini merupakan permainan dari bandar emiten ini ataupun perilaku dari pengendali emiten ini yang mungkin akan menjatuhkan harganya dan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi ke depannya. Kita juga tidak bisa memastikan hal tersebut. Tapi yang jelas kita sebagai investor mungkin bisa mengikuti pergerakan dari big fund-nya. Kalau menurut saya pribadi, penurunan ini sudah tidak wajar dan tentunya suatu saat ini akan mengalami peningkatan cukup signifikan tentunya. Karena dari sisi laba juga dia masih menghasilkan laba, dan juga dari performanya saya rasa dari pendapatan iklan tadi kemungkinan besar akan diambil alih dari pendapatan digital yang saya rasa akan mengalami peningkatan signifikan di beberapa periode tertentu ke depannya. Nah, kemudian dari beberapa sentimen dari media, yang pertama yang perlu saya garis bawahi adalah 2024 itu adalah tahun pemilu. Tentunya di sini kemungkinan besar bisa akan mendongkrak pendapatan dari emiten ini karena begitu banyaknya dana yang mengalir untuk iklan ataupun keperluan kampanye. Dan di sini memang terlihat adanya bukti dari media market yang menyatakan untuk pengendali emiten ini atau CEO-nya PD kinerja MNCN ini akan membaik dengan adanya tahun pemilu di tahun 2024. Nah, kemudian dari emiten pengendalinya juga BMTR yang kita tahu ini dimiliki oleh Pak Lokenhong memborong 491,43 juta saham dari MNCN ini. Ini merupakan sentimen positif menurut saya. Dan sebenarnya kalau kita lihat untuk MNCN ini secara unit bisnisnya cukup bagus, cukup sehat sebenarnya, walaupun memang bisa dikatakan terdiri dari beberapa anak usaha juga, dan tentunya secara laba juga sebenarnya didongkrak dari anak usahanya. Tapi yang jelas dari sisi fundamental, seperti yang kita lihat tadi untuk emiten ini, saya rasa cukup bagus dan dari sisi performanya juga walaupun memang tergerus dari sisi pendapatan, tapi saya yakin karena emiten ini masih menghasilkan laba, tentunya suatu saat harga sahamnya juga akan mengikut pergerakannya. Dan penurunan harga sahamnya tadi menurut saya sudah tidak wajar dan perlu kita perhatikan ke depannya
kemungkinan besar akan adanya pembalikan harga yang cukup signifikan. Tapi tentunya kita harus menggunakan money management yang bagus untuk menunggu momentum tersebut. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Yang jelas untuk harga sekarang itu masih sangat-sangat jauh di bawah harga wajarnya. Dia hanya dihargai 0,3 dari nilai ekuitas bersihnya dan hanya dihargai 5, atau 4,88 setara dengan 5 untuk dari sisi pernya, kemampuan menghasilkan labanya. Dan dari sisi likuiditas juga ini sangat-sangat bagus, dan tentunya harga wajar secara historis dan harga wajar secara fundamental juga memiliki varian yang cukup jauh dari harga saham sekarang. Dan ini mengapa saya katakan emiten ini tidak layak dihargai di harga sekarang, terlalu rendah menurut saya. Baik, mungkin kalau teman-teman memiliki komentar atau saran boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.